Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang materi bioteknologi literasi sains dengan saya sendiri, Almas Muyasaroh dengan nomor akhir NIM 36. Dengan saya Nirmala Popiratna Dwita dengan NIM akhir 74. Saya Siska Anandita Salma dengan NIM akhir 30. Dan rekan teman saya yang sedang sakit, yaitu yang bernama Arifatul Mukti dengan nomor NIM akhir 21. Oke, untuk materi yang pertama yaitu kita membuat satu buku saku yang berisi tentang penjelasan materi bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari yang mudah ditemukan. Nah, jadi nama produk kita tuh adalah buku saku literasi sains. Tujuan kita itu untuk kelas 4 SD. Dan untuk mata pelajarannya yang ada di dalam ini itu adalah IPAS yang tentang ilmu pengetahuan alam dan sosial, dan juga ada tema yang bertema bioteknologi sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk capaian pembelajarannya itu adalah peserta didik mampu memahami konsep bioteknologi sederhana, mengidentifikasi contoh produk bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari, serta menunjukkan sikap ilmiah berupa rasa ingin tahu, tanggung jawab, dan kerjasama melalui kegiatan literasi sains pada pembelajaran IPAS. Nah, di dalam buku ini nanti kita ada menjelaskan tentang cara membuat yogurt. Jadi memberikan tanggung jawab dan kerjasama melalui produk tersebut. Selanjutnya, nah, untuk latar belakangnya sendiri, itu sains merupakan kemampuan penting untuk perlu dikembangkan sejak usia dini. Itu sains sudah harus dikembangkan agar peserta didik mampu memahami konsep sains secara sederhana serta menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Dan topik bioteknologi dipilih karena sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa, khususnya dalam pemanfaatan mikroorganisme untuk menghasilkan produk pangan seperti tape, tempe, yogurt, dan lain sebagainya. Nah, bentuk produk kita yaitu adalah buku saku. Ini sangat mudah digunakan untuk di saku anak-anak SD. Di dalamnya terdapat materi tentang bioteknologi, sains, dan juga cara pembuatan yogurt. Itu adalah penerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, selanjutnya ada pengertian yogurt dan manfaat bagi kesehatan. Nah, ini ada pengertian yogurt adalah contoh bioteknologi sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Bioteknologi adalah cara manusia memanfaatkan makhluk hidup seperti bakteri baik untuk menghasilkan produk yang berguna. Dalam pembuatan yogurt, susu diolah dengan bantuan bakteri baik sehingga berubah menjadi makanan yang lebih sehat, tahan lebih lama, dan mudah dicerna. Bioteknologi ini bermanfaat karena dapat meningkatkan nilai gizi makanan serta baik untuk kesehatan tubuh. Nah, ini ada manfaat bagi kesehatan. Yang pertama itu ada menjaga kesehatan pencernaan, yang kedua ada membantu tubuh agar tidak mudah sakit, yang ketiga ada menyehatkan tulang dan gigi, yang terakhir ada membuat kenyang lebih lama. Yang selanjutnya ada alat dan bahan pembuatan yogurt. Yang pertama itu ada panci, kompor, gelas, dan wadah bersih. Yang terakhir itu ada tutup wadah. Nah, adapun cara bahan pembuatan yogurt, yang pertama susu cair, yang kedua ada bibit yogurt plain yang mengandung bakteri baik. Nah, di dalam buku saku ini juga ada langkah-langkah pembuatan yogurt sederhana, yaitu siapkan 1 gelas susu cair lalu panaskan hingga hangat, tidak mendidih. Jadi
hangatnya itu tidak mendidih, dan juga diamkan susu sekitar 10 menit sampai tidak terlalu panas. Kita menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh kelas 4 dan memasukkan 2 sendok makan yogurt plain sebagai bibit dalam yogurt itu. Aduk perlahan sampai tercampur rata. Dan tutup wadah dengan rapat, diamkan selama 6 sampai 8 jam di tempat hangat. Setelah itu, susu menjadi kental dan asam, yogurt siap dinikmati. Nah, dari materi-materi di dalam ini itu kita mencarinya dari buku saku disusun berdasarkan teks IPAS kelas 4 kurikulum Merdeka. Jadi, sumber pendukungnya yang relevan, keamanan dan penggunaan produk diperhatikan dalam menekankan bahwa kegiatan pembuatan yogurt dilakukan dengan pengawasan orang dewasa dan tidak menggunakan alat atau bahan berbahaya sehingga aman bagi siswanya. Selanjutnya ada indikator literasi sains. Itu ada dimensi, indikator, bagian dalam produk. Yang pertama itu ada konteks. Indikatornya mengaitkan pembuatan yogurt dengan kehidupan sehari-hari dan kesehatan. Sedang bagian dalam produknya materi manfaat yogurt. Selanjutnya ada kompetensi proses sains. Indikatornya mengamati, menanya, dan mengenal proses fermentasi. Bagian dalam produknya langkah pembuatan dan pertanyaan reflektif. Selanjutnya ada konten sains. Indikatornya konsep bioteknologi sederhana dan fermentasi. Bagian dalam produknya materi ini dan rangkuman, materi inti dan rangkuman. Yang terakhir ada sikap ilmiah. Indikatornya ada rasa ingin tahu, tanggung jawab, peduli kesehatan, dan bagian dalam produknya aktivitas refleksi dan evaluasi. Baik, di sini ada panduan penggunaan buku saku. Jadi di sini nanti siswa akan diarahkan untuk membaca buku saku ini dari awal agar memahami isinya dengan baik. Nah, siswa juga dapat memperhatikan pengertian dan manfaat yogurt untuk menambahkan pengetahuan. Yang ketiga, siswa dapat mempelajari alat, bahan, dan langkah-langkah pembuatan yogurt dengan seksama. Yang keempat, gunakan buku saku ini sebagai panduan belajar bioteknologi sederhana. Yang kelima, siswa dapat meminta bantuan kepada guru atau orang tua saat mencoba membuat yogurt. Terus yang terakhir, simpan buku saku ini agar dapat dibaca kembali kapan saja. Oke, setelah panduan penggunaan buku saku itu juga ada dokumentasi produk. Jadi siswa kelas 4 SD di sini bukan hanya membayangkan saja, tetapi juga melihat apa yang dimaksud dengan yogurt seperti itu dan melihat bentuk seperti apa yogurt itu. Jika dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari itu bisa dirasakan, tapi harus dengan pengawasan orang tua agar ukuran-ukuran yang ada di dalam tata cara buku ini itu terlaksana dengan baik. Dan di dalam terakhir buku ini juga ada daftar pustaka. Kemudian disusun oleh Almas Muyasaroh, Alifatul Mukti, Nirmala Popi, dan juga Siska Anandita. Demikianlah produk dari kami tentang bioteknologi yang ada di dalam buku saku ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf, dan juga teman saya yang belum bisa presentasi karena sedang dirawat di rumah sakit. Saya Almas Muyasaroh, Saya Nirmala Popi Ratnaduhita. Saya Siska Anandita Salma. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.